Pemirsa, untuk perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Diki Sutopo, analis Solid Gold Berjangka. Selamat sore Pak Diki, seperti apa transaksi perdagangan komoditas hingga sore ini Pak Diki? Ya, tercatat pada sore hari ini di perdagangan JFX atau di bursa berjangka, yang pertama di kopi Robusta terjadi penurunan harga sedikit, di harga sebelumnya di 4.300, maksud saya volumenya di 4.306, turun menjadi 4.228 dengan harga dari 19.820 turun menjadi 19.670 minus Rp150. Disusul dengan komoditas gold untuk di hari ini juga terjadi penurunan harga dari 847.500 di pekan lalu menjadi 838.900 rupiah per gram, terpaut minus 8.600 rupiah per gram dengan volume transaksi 1.488 naik menjadi 1.506 lot untuk di perdagangan hari ini. Ya, lalu bagaimana prospek harga emas dan all-in pekan ini dibanding pekan lalu? Sentimen apa yang paling berpengaruh Pak Diki? Ya, kalau misalkan dilihat emas, pekan lalu sebenarnya di awal pekan sudah ada terjadi kenaikan harga menembus angka $1.863 per troy ounce. Namun untuk memasuki pekan lalu di penutupan terjadi penurunan atau ada aksi taking profit, turun sampai di $1.822 per troy ounce. Sampai tadi pagi juga ada terjadi penurunan hingga $1.802 per troy ounce. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa harga emas terjadi koreksi. Yang pertama, kita melihat adanya American dollar, atau kita lihat pertumbuhan American dollar yang cukup signifikan yang beberapa pekan ini melanjutkan rally kenaikannya yang menyebabkan emas sendiri terjadi penurunan. Lalu yang kedua juga kita lihat adanya penggelontoran nanti stimulus yang dinaikkan menjadi hampir $2 triliun US di Amerika sendiri. Setelah yang ketiga juga kita melihat bahwa nanti di tanggal 20 atau di Rabu ini ada pergantian ataupun Joe Biden yang akan dilantik. Ini juga yang menyebabkan safe haven di emas sepertinya tidak lagi diminati terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan emas terjadi penurunan. Namun kalau saya melihat ke all-in atau CPO, ini kelihatannya memang ada terjadinya balik arah ataupun ada aksi taking profit juga di all-in. Ya, tercatat penurunan cukup tajam. Kita melihat di CPO di Bursa Malaysia itu ada penurunan senilai 10,63%. Secara point to point terjadi di angka 3.423 ringgit Malaysia per ton. Nah, ini dikarenakan juga yang pertama ada pajak ekspor dari Malaysia sendiri untuk sawit atau minyak sawit itu di angka 8%. Namun ada positifnya bahwa untuk di all-in sendiri, kenapa kita melihat Tiongkok sendiri adalah negara terbesar pengimpor untuk CPO atau all-in. Ini juga dilihat dari impor paling banyak justru adanya dari sawit Indonesia. Ini juga yang menyebabkan optimis sekali untuk di harga all-in sendiri. Begitu, Pak. Oke, Pak Diki, bagaimana peluang harga kopi dan kakao dengan banyaknya lockdown saat ini? Nah, ini kalau misalnya kita melihat kopi dan kakao justru di menutup minggu pekan lalu atau di awal pekan ini, harganya meningkat. Harganya berangsur-angsur untuk naik. Nah, kenapa? Ada dua hal untuk di kopi dan di kakao ini. Yang pertama mengenai permintaan. Permintaan yang cukup tinggi, permintaan yang selalu bertambah, disertai dengan ketersediaan ataupun produksi untuk di kopi dan kakao sendiri ini adanya keterbatasan, itu yang menyebabkan kopi dan kakao masih bisa bertahan di level tinggi untuk kopi dan kakao. Ya, lalu saran Anda bagi pelaku pasar komoditas pekan ini, pilihan terbaik antara emas, all-in atau CPO, Pak Diki? Kalau misalkan secara overall sebenarnya untuk komoditas memang lagi di level harga rendah, artinya terjadi ada emas dan all-in adalah di harga-harga setelah taking profit. Justru itu sebenarnya yang kami bisa merekomendasikan untuk apalagi nanti menjelang Imlek ya, biasanya permintaannya bisa bertambah. Kami sih merekomendasikan untuk komoditas di emas dan di all-in atau di CPO. Yang ketiga baru kopi dan kakao. Baik, terima kasih analis dan informasinya Pak Diki Sutopo, analis dari Solid Gold Berjangka.